Yo yo yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau! Selamat pagi dunia. Hehehe. Sungguh nikmatnya hari ini. Setelah melalui hujan beberapa hari, kita disuguhi oleh semesta cuaca yang cerah. Hehehe. Mengikuti irama hati ini yang begitu riang gembira. Ditemani oleh suara burung. Berkicau, senang lah kan bisa terbang ke sana kemari tanpa ditakuti lagi dengan rasa cemas akan kedinginan. Sedap ini hari, pokoknya hari glory. Penuh keceriaan, sedap. Kali ini tanpa berlama-lama lagi saya akan review Dupa Oles Gaharu. Ini Dupa seri Gaharu ya. Base powdernya dari Gaharu. Kemudian kita olesi yang sekarang pemain solo. Mawar, aromanya mawar ya. Kita olesi dengan aroma mawar. Dan masih ya ada base before-nya. Ini base before. Terus ya Dupa ini nih beratnya 250 gram, panjangnya 32 cm. Dan ini laku keras ya ini. Di dunia per-onlinean ini laku keras lumayan lah ya. Oke. Nah, kita ambil sampel ya guys. Cakep ya. Ini dapat banget taste-nya, taste alaminya dapat banget. Walaupun saya sudah berkali-kali menciumnya, saya akan tunjukkan ekspresi saya menikmati Dupa ini secara natural. Asik banget. Ini enak banget ditemani ya, dengan kopi gitu kan, kan ngopi senja gitu. Mari kita coba cekidot ya. Apakah sesuai dengan ekspektasi? Nah, ini kita coba hidupkan. Bakarannya asik ya. Ini dihidupkan di outdoor nih enak banget. Di samping mengusir nyamuk. Biasanya kan habis hujan kan pasti ada nyamuk lah di luar ruangan itu ya. Nyamuk kelaparan yang habis dia bertumbuh, berkembang, dia kelaparan, ingin mencicipi darah kita. Kalau seandainya ya itu kan barang itu kecil ya nyamuk itu. Kalau seandainya dia menggigitnya tanpa meninggalkan gatal gitu ya, saya akan dengan senang hati memberikan cuma berapa cc sih ya kan, darah kita sebanyak ini cuma dia ninggalin gatal, dan paling sebelnya sekarang dia bawa penyakit. Nah, dengan kita bakar Dupa ini di salah satu sudut area dimana kita nongkrong, nongki cantik itu, bakarlah Dupa ini. Dia menemani kita dengan ketenangan, enak banget bawaannya. Terus kemudian bakarannya syahdu sekali ini, syahdu sekali karena si Gaharu itu sendiri membawa pesan yang cukup bijak dia. Ini bawaannya santai, tidak melulu tentang keramat gitu ya. Biasanya Gaharu itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang keramat gitu kan. Padahal ini benar-benar penggambaran dari spiritual. Spiritual itu sendiri tidak selalu hal-hal yang magis, sesuatu yang di luar kasat mata kita. Spiritual itu sendiri kan asal katanya itu nafas ya. Kita nafas ya untuk menghubungkan kita dengan dunia nyata, dengan momen saat ini, momen sekarang, realnya kita. Nah, nafas itu sendiri kan yang membuat kita tenang itu
bisa dilakukan dengan santai ya, easy going gitu, mengalir. Tidak ada hal-hal yang begitu magis di situ, begitu sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, tidak ada. Dan dupa ini penggambaran yang pas sekali untuk kita mulai mengenali spiritual sesungguhnya. Spiritual yang tidak melulu tentang keajaiban. Spiritual yang tidak melulu tentang magis, sesuatu yang sakral. Spiritual itu kita mengalami spiritual setiap saat karena nafas. Spiritual itu adalah kehidupan kita sendiri, penggambaran kehidupan, naik turun. Memahami spiritual itu adalah tentang kedamaian yang kita alami di setiap posisi kita, di setiap langkah kita. Inilah pesan-pesan yang bagi saya ini seperti defaultnya yang dimiliki oleh orang tua. Hati-hati di jalan ya nak, jaga adekmu, ayo makan, ayo mandi, setelah bermain kotor gitu. Pesan-pesan yang ringan namun itu begitu melekat gitu loh di kehidupan kita ya. Pesan orang tua, pesan seseorang yang begitu peduli sama kita, seseorang yang mencintai kita tanpa syarat. Itu pesannya di sini. Dan mawar yang ringan itu menghiasi keindahan dari memori itu. Ketika kita berkesempatan menjadi orang tua, adalah hadiah terindah yang diberikan oleh semesta kepada kita untuk meninggalkan jejak-jejak kedamaian. Oleh karenanya kita hayati setiap peran kita menjadi orang tua. Karena kita sebelumnya telah merasakan cinta dari orang tua. Mungkin ada yang sahabat yang memang belum merasakan kasih sayang orang tua. Saya mohon maaf atas kelancangan saya menyampaikan pesan ini. Tapi bagi para sahabat yang masih berkesempatan untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, syukuri, hayati. Apalagi ada yang masih beruntung melihat kehadiran orang tua di saat ini. Coba kunjungi beliau, lihat mata beliau. Rasakan kehadiran cinta di sana. Cinta tanpa syarat. Begitu besarnya energi cinta yang mengalir di sana. Melayani tanpa syarat. Energi itu terselip di bahan ini, bahan gaharu ini. Karena memang gaharu itu sendiri dasarnya survival. Banyak orang memanfaatkan bahan gaharu ini karena mereka bisa bertahan hidup. Dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan dalam usaha mereka untuk berupaya, mereka untuk bertahan hidup itu ditinggalkan lewat getah yang mereka keluarkan.
Getah itu ibarat pelindung bagi mereka, seperti darah putih yang keluar ketika kita mengalami luka, untuk menutupi luka itu agar tidak dimasuki oleh kuman-kuman, hal-hal yang kecil-kecil yang masuk ke dalam luka kita. Mirip seperti itu gaharu. Getah yang hadir di pohon gaharu itu adalah pelindung bagi pohon gaharu untuk tetap bertahan hidup. Dan begitu bernilai daya survivalnya si gaharu ini, sehingga kita, bagi sebagian orang yang memahami gaharu itu sendiri, ingin menggunakannya dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan siapapun yang berkenan memanfaatkan nilai-nilai dari pohon gaharu ini. Energi yang hadir di bahan seperti gaharu ini adalah energi keberlangsungan hidup. Dari dupa kita bisa memahami kehidupan. Dengan pemahaman tentang kehidupan, kita bisa lebih menghargai setiap kehidupan, terutama mereka yang telah berkenan mengalirkan energi kehidupannya untuk kita, agar kita tetap berlangsung hidup. Ada banyak kehidupan yang berkenan mengalirkan energinya agar dupa ini bisa terwujud dan sampai di tangan penikmat dupa. Begitu juga makanan. Berapa banyak energi yang diperkenankan oleh yang sebelumnya mengalami energi itu agar kita tetap melangsungkan kehidupan kita. Berapa banyak bahan-bahan yang kita gunakan di alam ini agar kita tetap bisa nyaman melangsungkan kehidupan kita, melangkah di sini. Oleh karenanya, hargai kehidupan itu. Jangan disia-siakan. Setiap bahan-bahan yang telah tersedia, jangan disia-siakan. Dioptimalkan dengan baik. Dan kemudian senandungkan rasa syukur di sana. Senandungkan rasa terima kasih di sana. Kepada siapapun yang telah berkenan mengalirkan energi kehidupannya untuk kenyamanan kehidupan kita, untuk keberlangsungan hidup kita, entah itu hewan, entah itu tanaman, apapun yang ada di sekitar kita adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat percikan sinar yang sama. Kita adalah bagian dari semesta, begitu juga tanaman serta hewan-hewan yang di dalamnya. Hargai kehidupan itu sendiri. Itulah mengapa para leluhur Hindu Bali mengingatkan generasi-generasi setelahnya untuk bersyukur melalui ngejot, menyajikan sajian yang sebelum dia santap, sebelumnya dihaturkan kepada sang pemilik energi kehidupan yang telah berkenan mengalirkan kehidupannya. Kami menyebutnya sang Anteprete. Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya sambil mengaturkan jotan nasi yang kami sisihkan setelah kami masak. Sebelum kami menikmati, kami sisihkan beberapa bagian
dari hidangan kami. Kami sajikan kepada Sang Anteprete, Sang pemilik kehidupan yang sebelumnya telah berkenan mengalirkan energi kehidupannya kepada kami menjadi berwujud makanan yang bisa kami santap. Saat kami mengaturkan jotan itu kepada Sang Anteprete, kami menyematkan pesan rasa terima kasih. Terima kasih karena telah berkenan mengalirkan energi kehidupan kepada kami, sehingga kami bisa melangsungkan kehidupan kami saat ini. Itu saja. Kesederhanaan itulah yang tertera di dupa ini. Pesan yang sederhana, pesan yang selalu mengingatkan kita untuk eling bahwa setiap kehidupan selalu berupaya untuk menjaga kehidupannya. Dan ketika ia telah digariskan untuk melepaskan energi kehidupan itu, ia dengan senang hati merelakannya. Entah dia sadar atau tidak, mungkin ada lapisan tubuh fisiknya yang belum menerima. Namun secara batin, ia telah pulang dengan senyuman, melanjutkan reinkarnasinya, Punarbawa, untuk suatu saat bisa menyatu kepada Sang Pencipta, Moksa. Alunan dari dupa ini begitu syahdu sekali, melantunkan kerinduan akan cinta jiwa-jiwa yang telah hadir terlebih dahulu sebelum kita, dalam setiap media tubuh yang sedang berlaku di dunia ini. Bersemayam jiwa-jiwa yang abadi, tak bisa hilang. Bawaannya jadi lebih kalem ya. Tak ada tuntutan lagi. Di momen saat ini tidak ada tuntutan. Walaupun kita banyak tugas, mungkin kita sedang banyak kerjaan yang mengejar. Di momen ini tidak ada yang mengejar. Dan tidak ada yang kita kejar. Kita jeda sejenak. Dengan alunan yang harmonis antara mawar dan gaharu. Alunan nadanya begitu kental sekali akan sebuah tradisi yang sederhana, mengingatkan, pengingat, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita sering mendengar pesan-pesan yang ringan, namun begitu terngiang-ngiang saat kita berada di dalam perjalanan. Hati-hati anak, jaga diri. Pesan itu yang terus terngiang-ngiang. Dan setelah rilis asap ini rilis, dia meninggalkan jejak-jejak aroma yang damai gitu, yang kita pun tak akan pernah mau meninggalkan area itu ketika dupa ini dibakar di satu titik tertentu ya. Ingin duduk sejenak di sana. Ini cocok untuk buat teman-teman yang punya kafe di luar ruangan. Sangat mendukung sekali suasana kafe. Gak ada yang ngeblend sekali, terutama yang di outdoor kan banyak tanaman-tanaman, yang ngeblend sekali dengan tanaman. Dan sangat ramah lah terhadap jiwa-jiwa yang gundah.
kan ini seperti orang tua. Kalau saya lihat ini mirip banget seperti orang tua. Orang tua yang bijak. Terkesan memang banyak omong, tapi esensinya perhatian. Banyak dari kita yang haus akan perhatian. Buktinya media sosial memberi ruang bagi orang-orang yang mencari perhatian. Perhatiannya ini tanpa syarat. Sejak kita lahir, kita sudah dikagumi oleh orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat. Pesan inilah yang selalu hadir di Dupa ini. Untuk teman-teman yang rindu kasih sayang dari keluarga, kehangatan, kedamaian yang dinikmati dari keluarga, bisa bakar Dupa ini dan rasakan hangatnya. Rasakan bagaimana kita bertransformasi untuk eling. Perhatiannya sudah lebih luas, bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang diri ini saja, tapi bagaimana mengalami dengan interaksi yang ada di sekitar kita. Interaksi yang hangat, interaksi yang membuat kita hidup seperti garam, yang membuat masakan itu lezat, yang membuat taman bunga menjadi cantik karena keanekaragaman semua entitas yang ada di sana. Yang membuat vas bunga itu menjadi indah, karya seni yang indah, penuh rupa-rupa bunga dan keharumannya. Cakep banget deh, cakep ya Dupa ini. Beratnya 250 gram, harganya 55.000. Gitu. Ya. Bisa cekidot di Dupapedia. WA ya. 0819 16-nya 3 kali 3136. Atau bisa via Instagram @dupapedia. Ya. Enak nih. Cocok juga buat hampers. Kado buat orang-orang spesial di hati kita. Bisa hadiahkan ini. Dupa Oles. Well, saya rasa gitu aja ya guys, review tentang Dupa Oles Gaharu yang diolesi dengan aroma mawar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya masih perlu komen, pendapat, kritik, apapun yang sifatnya membangun. Masih ada sih banyak PR-PR yang harus saya kerjakan. Nah ada sih, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berkomentar di kolom-kolom komentar. Ya sambil jalan lah ya, kebetulan juga saya lebih banyak di satu tempat, jadi nggak banyak keliling akhir-akhir ini. Tapi ya, kalau saya keliling saya akan coba penuhi keinginan para netizen yang mampir di kolom komentar saya. Well guys, saya Inyoman Mahabudi. Patau!